Oke, teman-teman yang terkasih, pada malam hari ini saya akan membahas satu tema yang mungkin kalau teman-teman lihat di Facebook atau di media sosial, itu lagi rame. Ya, lagi rame. Apa itu? Ini. Gereja Katolik adalah Nestorian. Ini mungkin pernyataan yang apa namanya? Mungkin dalam bentuk kalimatnya ini mungkin keliru ya. Mungkin lebih tepatnya kalau dari kalimatnya, apakah gereja Katolik itu adalah Nestorian? Sebenarnya yang lebih membingungkan adalah apa itu Nestorian? Karena banyak orang Katolik, banyak orang Kristiani saat ini ya tidak terlalu paham sebenarnya apa itu ajaran-ajaran sesat yang muncul. Dan sebenarnya kalau teman-teman lihat di media sosial, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang non-Katolik, non-Kristiani, ya, non-Katolik dan dari gereja manapun, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada sejak dulu. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada sejak dulu yang nanti kamu akan pelajari itu di seminari tinggi secara khusus sehingga tidak ada sesuatu yang baru. Maka sangat disayangkan kalau seandainya ada yang kemudian terpikat, kemudian ada yang merasa, oh gereja Katolik itu ajarannya keliru dan kemudian murtad. Ya, sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan yang beredar dan menyerang iman Katolik di media sosial akhir-akhir ini dari banyak pihak itu bukan sesuatu yang baru, tapi sudah sangat lama dan ada jawabannya. Oke, kita kembali ke tema kita yaitu apakah gereja Katolik itu adalah Nestorian? Nah, kenapa? Karena ada ini. Ini adalah salah satu catatan, ya, salah satu apa namanya bagian dari buku sejarah yang dikeluarkan oleh Dimas Kristen untuk sekolah menengah apa ya, sekolah menengah saya lupa sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama teologia begitu ya. Jadi mungkin ini adalah SMK kejuruan bagian ilmu teologi atau ilmu kependetaan. Di Tomohon itu kalau tidak salah ada sekolah yang seperti itu. Jadi seperti seminari, hanya khusus untuk teman-teman Protestan. Nah, di sini ada satu kalimat yang kemudian menjadi apa ya, gejolak atau kemudian menjadi pertanyaan banyak pihak. Nih, dari gereja yang terpisah ini sebenarnya sudah sejak lama terlihat corak perbedaannya, yaitu pada gereja monofisit meliputi gereja ortodoks timur dan gereja lainnya masih menggunakan sistem episkopal dan teologi yang dipakai adalah dari teologi Irenaeus, Athanasius, dan Cyrillus yang pokok teologinya mengenai kefanaan manusia. Sedangkan pada gereja Nestorian meliputi gereja Katolik Roma dan gereja Reformasi Protestan menggunakan sistem sebaliknya yaitu keuskupan ada di bawah paus dan dalam Protestan sistem tersebut sudah ditiadakan. Nah, ini yang menjadi jadi sebenarnya kalau kita mau lihat ya, seluruh tulisan ini bisa dikritik. Tetapi marilah ya pertama kita bahas apa yang sudah menjadi booming dipermasalahkan. Apakah gereja Katolik Roma, gereja kita dan gereja Reformasi itu adalah gereja Nestorian atau pengikut gereja Nestorian? Nah, apa sebenarnya itu gereja Nestorian ya? Apa itu aliran Nestorian? Saya mau jawab di sini. Langsung saja. Gereja Katolik itu bukan gereja aliran Nestorian. Saya ulang ya. Gereja Katolik itu bukan aliran Nestorian. Nah, maka sekarang kita bertanya, apa itu Nestorian? Nestorian itu diambil dari pemrakarsanya, yaitu seorang patriark atau seorang uskup bernama Nestorius yang hidup pada tahun 386 sampai 451 Masehi. Dia adalah seorang patriark, ya, patriark atau uskup, ya, di Konstantinopel. Konstantinopel itu sekarang kemudian kita kenal dengan nama Istanbul, ya. Dia menjadi patriark di sana pada tahun 428. Nah, apa ajar Nestorius ini? Nestorius mengajarkan bahwa Yesus Kristus memiliki dua kodrat yang berbeda. Apa dua kodratnya? Yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Kodrat ilahi dan kodrat insani. Gitu.
Dengan ini nih. Nah, ini masalahnya ya. Dua pribadi yang berbeda juga bukannya satu pribadi yang manunggal. Kita ulang ya. Jadi di dalam Yesus itu ada dua kodrat yang sekaligus dua pribadi, yaitu kodrat ilahi dan kodrat insani. Efeknya apa dari pengajaran ini? Dia menolak Bunda Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah. Dia memprakarsai satu istilah yang bernama Maria itu sebagai Christotokos. Bahwa Maria itu bunda dari manusia Yesus, bukan bunda dari keilahian atau kealahan Yesus. Nah, supaya teman-teman sedikit paham ya, kita kasih tahu ya. Jadi 7 konsili awal atau berapa ratus tahun setelah Yesus wafat itu, usaha untuk memahami pribadi Yesus. Yesus ini Allah atau manusia? Yesus itu bagaimana hubungannya dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus? Bagaimana itu Allah Tritunggal? Itu adalah topik-topik yang dibicarakan. Nah, itu ada juga pikiran-pemikiran yang sesat. Gitu ya. Salah satunya adalah Nestorius ini. Begini, mungkin teman-teman masih bingung ya. Jadi, Christotokosnya Nestorius, Christotokos mengatakan bahwa Maria itu adalah pembawa Kristus. Manusianya saja. Jadi yang di dalam rahimnya Bunda Maria itu bukan Allah, tetapi kemanusiaan. Saya ulang ya. Yesus yang ada di dalam Bunda Maria pada waktu dalam kandungan, menurut Nestorius, Yesus yang dalam kandungan itu bukan Allah, hanya manusia. Ya. Itulah sebabnya Nestorius menolak istilah Theotokos atau Bunda Allah. Saya ulang ya. Nestorius menolak istilah Bunda Allah. Karena mengapa? Karena menurut dia Theotokos itu mencampurkan kodrat ilahi dan kodrat Yesus. Ini seperti ajaran sesat yang lain, yaitu apolinarisme. Ya, apolinarisme. Nah, alasan kedua, kekristenan itu jadi olokan orang kafir. Ini kata kafir di sini ya, saya cuma mengutip saja. Ya, kata kafir di sini maksudnya adalah orang-orang non-Kristian. Karena gelar ini. Nah, kok bisa manusia, Bunda Maria, mengandung Allah? Mungkin salah satu pertanyaan dari golongan ini adalah, kok bisa Allah itu ada bidannya? Siapa yang membidani Allah? Ini pertanyaan-pertanyaan bukan pertanyaan-pertanyaan baru sekarang atau pada zaman ini. Ini sudah dari lama. Dan menurut Nestorius, sebutan Bunda Allah ya tidak ada, bukan sebutan Bunda Allah Theotokos itu tidak ada dalam kitab suci dan syahadat Nicea ya. Nah, kalau ini jawaban dari gereja ya, dari Santo Cyrillus, kalau menolak Theotokos ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan kalau seandainya menolak Theotokos, menolak kebunda Allahan Maria. Kalau bukan sejak kelahiran Yesus di bumi ini, ketuhanan dan kemanusiaannya bersatu, maka sejak kapan kemanusiaan dan ketuhanan Yesus itu bersatu? Semoga tidak bingung ya. Kalau seandainya benar bahwa kata-kata Nestorius itu Christotokos, bahwa Yesus yang dikandung Maria itu di dalam kandungan itu hanya manusia saja. Kalau begitu kapan ya kemanusiaan dan ketuhanan Yesus itu bersatu? Ada kelompok yang namanya adopsionis yang mengatakan bahwa Yesus itu dilantik jadi Allah pada waktu pembaptisan di Sungai Yordan. Itu ada juga kelompok-kelompok seperti itu, diadopsi sebagai anak Allah. Ini kalau saya tidak keliru ya. Maka pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kemanusiaan dan keilahian Yesus bersatu? Pertama, kapan? Yang kedua, bagaimana? Nah, penolakan Nestorius bahwa Maria itu Theotokos atau Bunda Allah menyakiti umat beriman dan ajaran tradisi suci yang sudah ada di jemaat perdana, diwariskan dari zaman ke zaman, dinyatakan berkali-kali oleh para santo, para bapak gereja seperti Athanasius, Cyrillus, Gregorius dari Nisa, Gregorius dari Nazianzus.
Ya. Nah, lanjut. Kegagalan pemahaman Nestorius. Usaha menghindari Arianisme yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa, ya manusia manusia biasa tapi manusia super, ya, dan apolinarisme membuatnya jatuh pada kesesatan yang lain. Ini bertentangan dengan kitab suci. Lukas 1 ayat 43. Ketika Santa Elizabeth berjumpa dengan Bunda Maria, apa kata Santa Elizabeth? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, ya kan? Ini juga bertentangan dengan kitab suci dalam Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu. Ini juga bertentangan dengan tradisi suci yang namanya komunikasio idiomatum. Jadi ada komunikasi, ada relasi antara kodrat ilahinya Yesus dan kodrat manusiawinya Yesus. Theotokos atau gelar Maria Bunda Allah ini bukan artinya keilahan Yesus sebagai firman kekal berasal dari rahim Maria, seolah-olah kealahan Yesus itu lahir dari rahim Maria. Jadi ini adalah kekeliruan yang dipahami oleh Nestorius. Nah, pemahaman Nestorius ini kemudian ditolak atau pakai bahasa kerasnya itu dikutuk oleh Konsili Efesus. Ini adalah konsili gereja Katolik. Ya. Ini adalah konsili gereja Katolik. Nah, apa nama lengkapnya sebenarnya Konsili Ekumenis di Efesus, ya, tahun 431. Dalam sesi pertama yang dihadiri 198 uskup dari seluruh dunia Kristen pada waktu itu, syahadat Nicea dibacakan dan surat kalau teman-teman membaca syahadat Nicea Konstantinopel itu syahadat panjang ya. Dan surat Santo Cyrillus kepada Nestorius dibacakan, demikian pula jawaban Nestorius. Nah, ketika dibacakan jawaban Nestorius, langsung yang hadir berteriak, anatema. Anatema itu bahasa Yunani yang artinya, ya dalam tradisi teologi Katolik itu artinya terkutuklah. Ya, terkutuklah, langsung bilang terkutuklah. Nah, karena mengutip dari kata-kata Santo Paulus, Galatia 1 ayat 9, barang siapa yang mengajar sesuatu yang berbeda dengan ajaranku, terkutuklah dia. Begitu ya. Nah, Kanon 1 sampai 5 pengutukan terhadap Nestorius dan Celestius beserta para pengikut mereka sebagai ahli bid'ah. Keenam, pemaksulan dari jabatan gerejawi dan pengucilan terhadap siapa saja yang tidak menerima keputusan sidang konsili Efesus. Konsili Efesus ini adalah konsili gereja Katolik yang juga diterima, diakui, diikuti, diimani oleh gereja Ortodoks Timur, ya, karena dia ada istilah gereja Ortodoks Oriental soalnya ya, dan gereja aliran reformasi seperti Protestan. Ini kurang lebih ya, saya sampaikan ini 12 kutukan atau 12 pernyataan Santo Cyrillus yang mengutuk pernyataan-pernyataan dari Nestorius. Jika ada orang yang tidak mengakui bahwa Immanuel adalah Tuhan dalam kebenaran dan karena itu perawan suci adalah ibu Tuhan, biarlah dia menjadi kutukan. Biarlah dia terkutuk. Nah, jika ada yang tidak mengakui bahwa firman dari Allah Bapa dipersatukan oleh hipostasis dengan daging dan adalah satu, Kristus dengan dagingnya sendiri, dan oleh karena itu adalah Allah dan manusia bersama-sama, biarlah dia menjadi laknat. Ini bahasa Indonesia. Saya terus terang ambil terjemahannya ini. Jika ada yang membagi dalam satu Kristus hipostasis setelah persatuan, bergabung dengan mereka hanya dengan hubungan martabat atau otoritas atau kekuasaan, dan bukan perkumpulan bersama secara alami, biarkanlah dia menjadi laknat. Karena ada juga yang berusaha untuk memahami kodrat itu sungguh Allah, sungguh manusia, itu maksudnya bagaimana itu? Oh, itu ada yang bilang, oh dia cuma martabatnya saja, hanya otoritasnya saja, hanya kuasanya saja, hanya rahmatnya saja. Itu ada yang seperti itu ya. Jika ada yang berani mengatakan Kristus adalah manusia yang melahirkan Tuhan, dan bukan Tuhan dalam kebenaran. Karena pada dasarnya adalah satu anak, bahkan sebagai firman menjadi daging, dan menjadi bagian dari darah dan daging, persis seperti kita, biarlah dia menjadi laknat.
Nah, jadi ini mungkin bahasa-bahasa yang agak berat ya, karena ini terjemahan dari bahasa Yunani ke Inggris, Inggris ke Indonesia, dan sehingga bagi kita bahasa Indonesia agak mungkin agak sulit. Nah, kurang lebih itu ya, ada 12 pernyataan dari Santo Cyrillus yang menghukum dan mengucilkan Nestorius ini. Ya, mau mengatakan inilah ajaran resmi gereja. Nah, sebenarnya bukan barang baru, teman-teman. Ingat ya, dogma Maria Bunda Allah ditegaskan oleh Konsili Efesus. Sang perawan suci Maria Bunda Allah karena dia memperanakan sabda Allah yang menjadi daging. Keputusan ini dijelaskan lebih lanjut oleh Konsili Chalcedon tahun 451 berkaitan dengan keibuan ilahi Maria. Ini tulisannya. Pernyataan dari Konsili Chalcedon. Diperanakan dari Bapa sebelum segala abad dan seterusnya. Kristus yang satu dan sama, putra Tuhan hanya diperanakan dan seterusnya. Ini kemudian oleh teman-teman gereja Ortodoks Oriental, saya ulang ya, beda antara Ortodoks Oriental, menuding bahwa pada waktu itu gereja sudah sangat dekat, terlalu dekat dengan aliran Nestorian. Padahal tidak. Padahal tidak. Menurut beberapa ahli, ini gara-gara perbedaan atau tafsiran bahasa yang keliru. Sehingga ya, kamu jangan samakan seperti sekarang, ya. Hasilnya bisa langsung dapat sampai ke sini, tidak. Zaman dulu ya ada proses yang begitu panjang dibawa itu hasil keputusan-keputusan konsili. Nah, sama seperti sekarang, penerjemahannya saja itu pasti ada pengkhianatan. Penerjemahan itu pasti tidak sempurna. Nah, sama, penerjemahan yang tidak sempurna itu menghasilkan kebingungan dan salah paham. Ya, itu biasa ya. Nah, sekali lagi dogma kita dalam Maria Bunda Allah yang dicetuskan dalam Konsili Efesus, ditegaskan dalam Konsili Chalcedon, ya, Maria Bunda Allah karena di dalam Yesus itu, pribadi Yesus yang satu itu punya dua kodrat, yaitu sungguh Allah, sungguh manusia. Karena itu dalam liturgi kita, ya, dalam kalender liturgi kita namanya Hari Raya Maria Bunda Allah. Jatuh pada tanggal berapa? 1 Januari. Itu. Devosi-devosi kita. Waktu doa Salam Maria dan seterusnya. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Doa Angelus, ya, sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Itu. Sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Ya. Sungguh-sungguh ilahi, sungguh-sungguh manusiawi. Nah, ini teman-teman gereja Ortodoks dan gereja Katolik Timur. Jadi gereja Katolik Timur itu adalah teman-teman gereja Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental yang bergabung dengan gereja Katolik, ambil meletakkan ketaatan mereka kepada Bapa Suci di Roma. Mereka bergabung kembali dan apa istilahnya ya, mungkin yang lebih tepat itu. Mereka mengakui Paus di Roma sebagai pemimpin mereka, begitu ya. Nah, lihat ini. Bapa, Putra dan Roh Kudus, kemudian di sini jari manis dan jari kelingking ya, disatukan begini. Ini Bapa, Putra dan Roh Kudus, sedangkan dua jari yang ini adalah melambangkan dua kodrat Yesus ini. The last two fingers are placed to the palm of the hand. This represent the two natures of Jesus Christ. Ini mewakili, melambangkan, menyimbolkan dua kodrat Yesus Kristus, yakni sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah, ya, yang datang ke dunia untuk keselamatan seluruh umat manusia. Jadi tanda salib ini dipakai oleh teman-teman Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, Gereja Katolik Timur. Dalam nama Bapa dan Putra, baru ke kanan, ke kiri. Tapi ini, ya, ini melambangkan dua kodrat Yesus. Sedangkan yang tiga ini melambangkan Tritunggal. Tritunggal dalam satu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, satu hakikat yaitu Allah. Begitu. Nah, ini Solemnity of Mary, Holy Mother of God, Hari Raya Santa Maria Bunda Allah setiap tanggal 1 Januari. Apakah gereja Protestan itu Nestorius? Nah, ini pertanyaan. Saya terus terang tidak boleh menjawab ini sebenarnya, tapi ada catatan dari Martin Luther ini.
She, kata Martin Luther, became the mother of God, menjadi bunda Allah. Jadi sebenarnya gereja Protestan, khususnya aliran Lutheran itu juga percaya Maria bunda Allah yang sekaligus mengakui bahwa Yesus itu adalah sungguh Allah sekaligus sungguh manusia, dua kodrat, satu pribadi. Nah, kesimpulan, pernyataan bahwa gereja Katolik dan Protestan, kalau seandainya saya bisa mewakili itu, adalah aliran Nestorian, adalah ahistoris. Mungkin ini kalimatnya cukup buruk ya. Pernyataan bahwa gereja Katolik itu Nestorian adalah ahistoris. Tidak sesuai dengan sejarah. Ya, itu tidak sesuai dengan sejarah yang benar. Buktinya di mana? Magisterium gereja, konsili Efesus dan konsili Chalcedon itu diakui oleh gereja Katolik. Tradisi suci, ya communicatio idiomatum, apa namanya itu ada, bukan ini teknisnya mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya sejak awal dipercaya oleh gereja umat Allah itu ada relasi, ada komunikasi antara kodrat ilahi dan kodrat manusiawi Yesus. Itu juga ada kesaksian para bapak gereja. Dan kitab suci juga menerangkan Yesus itu adalah sungguh Allah, sungguh manusia, sebagaimana kesaksian Santa Elizabeth dan Santo Yohanes Rasul. Nah, penghormatan kepada Bunda Allah, sekaligus pengakuan bahwa Yesus sungguh Allah, sungguh manusia dalam satu pribadi, adalah kesaksian iman sejak para rasul. Dan kita teruskan sampai sekarang. Oke, teman-teman yang terkasih, demikian yang kita bahas pada malam hari ini. Akhirnya apa kesimpulan yang bisa kita peroleh? Sebagai seminaris, ya, sebagai seminaris belajar dengan baik. Dan puji Tuhan, gereja Katolik itu mempunyai tradisi yang panjang sekali, 2000 tahun. Tradisi atau apa namanya warisan di mana kita berdebat, berdialog, berdiskusi, pertanyaan-pertanyaan yang dikira masih baru, yang pertanyaan dikira baru muncul, pertanyaan-pertanyaan dikira apa namanya baru dicetuskan pada hari ini. Tidak, itu pertanyaan-pertanyaan lama. Bagaimana hubungan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ya, kalau seandainya Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Lihat, itu masa dia Tuhan tapi berdoa kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Itu artinya Yesus itu berbeda dengan Allah Bapa. Nah, ini bukan pertanyaan-pertanyaan baru. Ini sudah ada jawabannya dari lama. Pertanyaannya, kita mau membaca, kita mau belajar atau tidak? Mari kita belajar supaya ketika kita ditanyai, kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Oke, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya.